warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah psikologi konseling akan mempresentasikan psikologi konseling gagal move on dalam perspektif psikologi kognitif. Di sini kami beranggotakan Susan Triwahyu, Dimas Koirudin, Nur Ismi Oktavia, Tati Musolihah, Retno Tias. Selamat. Menjelaskan pengertian konseling kognitif. Konseling kognitif adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan penggunaan teknik kognitif dan perilaku untuk membantu individu memodifikasi mood dan perilakunya dengan mengubah pikiran yang merusak diri. Jadi konseling kognitif itu merupakan proses mental dalam memodifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses yang berorientasi pada kognitif. Tujuan konseling kognitif ini untuk mengajak klien untuk menentang pikiran dan emosi yang maladaptif dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan klien tentang masalah yang sedang dihadapi. Jadi konseling kognitif ini berfungsi untuk memperbaiki pola pikir klien menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang dirinya sendiri dan situasi-situasi di luar diri menjadi pikiran-pikiran yang positif. Nah, setelah klien memiliki pemikiran yang positif, diharapkan klien itu dapat mengaplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari sebagai perilaku yang konstruktif dan positif. Kegagalan untuk pindah ke hati yang lain atau yang biasa kita sebut dengan gagal move on. Nah, gagal pindah ke lain hati adalah kondisi di mana individu berada dalam situasi tidak mampu berpaling dari kisah cinta lama atau orang yang pernah dicintai di masa lalunya. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar mengenai gagal move on tersebut, karena dari pengertian tadi mungkin teman-teman sudah paham, sudah jelas apa sih itu gagal move on. Di sini saya akan memaparkan beberapa sebab-sebab individu gagal pindah ke hati yang lain. Yang pertama, masih adanya perasaan sayang. Nah, mungkin karena di antara dua orang atau dua pasang kekasih yang sudah putus, di antara mereka masih ada perasaan sayang sehingga salah satu di antara mereka susah untuk pindah ke hati yang lain. Kemudian yang kedua, adanya kenangan indah. Karena terlalu banyak kenangan indah yang mereka alami sehingga salah satu di antara mereka itu sulit untuk pindah ke hati yang lain atau mencari kenyamanan di hati yang lain. Nah, yang ketiga, lamanya hubungan romantis yang pernah dijalani. Yang keempat, kemunculan kembali orang yang pernah dicintai. Yang kelima, bayangan cita-cita bersama yang belum tercapai. Mungkin saat dulu mereka masih bersama, ada cita-cita yang ingin mereka raih bersama dan belum tercapai. Itu yang menyebabkan seseorang gagal pindah ke lain hati karena masih terngiang-ngiang dengan cita-cita yang belum tercapai. Kemudian janji pada diri sendiri. Mungkin dulu pernah berjanji untuk berkomitmen tentang hubungannya dengan seseorang yang ia cintai, sehingga pada saat putus dia itu gagal untuk pindah ke lain hati karena janji tentang komitmen pada dirinya sendiri itu. Kemudian yang ketujuh, ketidakmampuan memaafkan orang yang pernah dicintai. Nah, ketidakmampuan memaafkan ini juga bisa menyebabkan gagalnya seseorang untuk pindah ke lain hati. Mungkin karena terlalu sakit
ia rasakan sehingga dia itu tidak mampu memaafkan orang yang menyakitinya atau pasangan yang menyakitinya. Jadi seperti itu. Slide tentang deskripsi kasus. Oke, sebut saja klien kami namanya Rizka, bukan nama asli. Dia merupakan salah satu mahasiswi di Universitas X. Jadi Rizka ini dahulu punya pacar yang satu kampus dengan dia, dan mereka memiliki hubungan sejak awal semester, kira-kira di semester 1 atau semester 2. Rizka menjalin hubungan dengan laki-laki ini, sebut saja si Y, selama 5 bulan. Setelah itu, setelah 5 bulan, si Y ini, si laki-laki ini, meninggalkan Rizka begitu saja tanpa alasan yang jelas. Anggap saja mereka putus setelah 5 bulan. Sejak kejadian itu, pasca putus, Rizka merasa hal ini sangat mengganggu pikiran dia, hingga Rizka tidak fokus dalam beberapa mata kuliah. Dan dia juga sering melamun hingga enggan untuk memulai hubungan baru dengan laki-laki, maksudnya hubungan romantis. Hingga 8 bulan, hampir 1 tahun, si Rizka ini masih saja mengingat si laki-laki ini, si mantannya dia. Karena menurut Rizka, selama 5 bulan dia pacaran dengan si Y ini, laki-laki ini, itu sangat berkesan bagi dia dan sulit untuk dilupakan. Itu menurut Rizka. Bisa dikatakan bahwa Rizka ini gagal move on ya. Bahasa ngetrennya itu gagal move on. Jadi Rizka ini gagal move on dengan mantannya. Hingga 8 bulan dia masih kepikiran, dia masih mengingat-ingat, dia hingga susah untuk membuka hati kembali dengan laki-laki lain, susah untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang baru. Dan karena dia merasa kecewa setelah ditinggalkan secara sepihak, terus dia juga sadar kenapa selama ini masih seperti ini, akhirnya Rizka memutuskan dengan membalas dendam, yakni mensibukkan diri dengan cara mengikuti lomba-lomba, berkegiatan di dalam organisasi, dan lain sebagainya. Oke, begitu deskripsi kasus dari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan kognitif dalam mengatasi masalah. Pendekatan kognitif ini bertujuan untuk mengajak klien untuk menentang pikiran dan emosi yang maladiktif, yaitu yang tidak pantas dilakukan atau perilaku yang tidak baik, dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan peserta didik tentang masalah yang sedang dihadapinya. Jadi si konselor ini bertujuan untuk mengajak klien untuk mengubah pikiran dan emosi si klien yang maladiktif ini dengan menampilkan bukti-bukti yang menentang dengan keyakinan yang dia miliki oleh klien dengan masalah yang sedang dihadapi. Konseling kognitif berfungsi untuk memperbaiki pola pikir klien menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri dan situasi di luar diri menjadi pikiran yang positif. Jadi konseling kognitif ini fungsinya untuk mengubah pola pikir si klien menjadi rasional, berpikir secara baik dan secara alternatif atau solusi yang diberikan konselor untuk subjek dalam menangani masalah yang dihadapinya adalah dengan cara melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang disukai oleh subjek. Tetapi itu bergantung dengan diri subjek sendiri. Nah, dalam menjalani hubungan seharusnya subjek tidak boleh menggunakan perasaan. Subjek harus juga menggunakan otaknya untuk berpikir. Agar tidak mudah merasa sakit hati.
Karena jika menggunakan perasaan saja, subjek akan merasa sakit hati. Tetapi jika subjek menggunakan otaknya juga untuk berpikir, subjek itu bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, jika menggunakan hati saja sangat menyakiti dirinya sendiri. Solusi yang diambil oleh subjek ini menurut saya sudah benar. Dengan meneruskan kuliahnya dengan baik, karena hanya kurang 1 tahun untuk menyelesaikan gelar S1-nya. Selain itu, subjek juga memilih untuk berusaha mengkomunikasikan keinginannya untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kepada orang tuanya. Dan menurut saya subjek ini sudah benar-benar berpikir dengan matang.